Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? I hope you are in good condition all, and I also hope that I will always in good condition. Firstly, let's say thanks to Allah who always give us His mercies and blessings, so you and I are able to meet here even by this learning video only. Secondly, my salawat salam peace be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. Ladies and gentlemen, today we have opportunity to learn about application letter, and this lesson is provided for the 12th grade of science and 12th grade of social. And then in our school, a senior high school Nahdlatul Wathan of Wanasaba, or SMA NA Wanasaba. And then for more clear explanation about these topics, let's skip this slide. Well, ladies and gentlemen, let's continue our learning, especially in these topics, which is talking about application letter. I'm sure that you have already know what is the application letter. In Indonesia, we call it as surat lamaran kerja. Here I have the example of the application letters. Now, for make it clear, let's read it together first. Here we can start. Lilis Handayani, Jalan Ahmad Yani, 389, Surabaya, 651151, April 19, 2015. Okay, this is the sender of the application letter. Lilis Handayani is someone who want to apply the job, and Jalan Ahmad Yani 389 is the address of Lilis Handayani. Including this one is Surabaya, the city of Lilis Handayani state. And then April 19 is the day. This 19 is the day Lilis Handayani wrote this application letter. And then this one is the year 2015. Here we have Mr. Frank Peterson, personal manager, Jeans and Co. Co here is the stand for of cooperation. Stand for means kepanjangan gitu ya. Here Jalan Raya Pandan 186, Pandan Pasuruan, Jawa Timur 98502. So, who is Mr. Frank Peterson? Ya, siapa sih Mr. Frank Peterson ini? Dia adalah personal manager daripada Jeans. Ini company, sebuah perusahaan, dan Co ini corporation, maksudnya yang berserikat atau perusahaannya perusahaan yang bekerja sama dengan yang lain. Kemudian Jalan Raya Pandan 186 ini adalah alamat daripada kantor daripada Mr. Frank ini. Kemudian begitu pula dengan ini lanjutan alamat daripada perusahaan ini ya, di Pandan Pasuruan, Jawa Timur. Adapun 98502 ini adalah postcode-nya atau kode pos. Nah, itu yang bagian pertama. Ada yang bagian yang kedua. Pertama ada si pengirim dengan lengkap dengan alamatnya, kemudian alamat tempat dikirimnya application letter itu atau surat lamaran. Berikutnya yang poin ketiga ada di sini kalimat pembuka ya, salam pembuka kalau bahasa kita mungkin biasa digunakan Dear Mr. Peterson, Dear Mr. Peterson. Kalau nanti perusahaannya lain ya diganti. Yang jelas dia Mr. Peterson, dia-nya ini tetap dipakai. Berikutnya yang poin keempat, apa yang ditulis di sini? I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch
Manager newspaper appeared in the Java Post on Sunday, June 15. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualifications match this position's requirement. Oke, kita langsung bahas. Di sini di bagian 4 ini dia menuliskan tentang apa ya? Dia menuliskan tujuannya menulis daripada surat lamaran kerja ini berdasarkan informasi yang didapatkan dari iklan di sebuah majalah seperti itu. Itu intinya. Kemudian di sini juga dia menambahkan resume atau riwayat pekerjaannya ya. Di sini ada experience juga pengalaman seperti itu. Kemudian yang kelima, point 5, my current position managing the local branch of a national shoe retailer. Once again, managing the local branch of a national shoe retailer has provided the opportunity to work under a high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadline. In addition to my responsibilities as manager, I also develop time management tools for staff using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Oke, ini di bagian kelima. Seseorang pelamar ini dia menceritakan tentang posisinya yang sekarang. Dia sekarang sedang menjadi manajer pula, ya, di sebuah perusahaan nasional, cabang perusahaan nasional. Jadi posisinya sekarang sangat cocok untuk yang ditawarkan di iklan di perusahaannya Mr. Peterson ini. Nah, di poin kelima ini juga dia menambahkan kelebihannya atau skillnya yang dia miliki sehingga dia mengerjakan pekerjaannya dengan lancar dan apa kita bilang namanya lancar dan efisien. Nah, seperti itu maksudnya. Sorry. Kemudian di poin ke-6, thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited for this position. Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. I can be reached via telephone number 031-858564 or by email at lilis@yahoo.com. Oke, di bagian ke-6 ini seseorang atau si pelamar menyampaikan terima kasih atas pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan atau di sini adalah Mr. Peterson. Kemudian dia menambahkan dia berharap dia bisa bertemu dan untuk tindak lanjut daripada surat lamaran kerjanya ini, dan di sini juga ditambahkan nomor telepon serta email untuk dia dihubungi. Nah, poin terakhir daripada sebuah pengiriman surat dimanapun atau apapun jenisnya, tentu ada di sini sincerely Lilis Handayani. Maksudnya di sini salam hormatnya si pengirim. Siapa yang mengirim? Itulah yang menulis nama di bagian akhir surat. Jadi seperti itu untuk sebuah surat lamaran pekerjaan. Jadi poin pertama sekali lagi, si pengirim lengkap dengan alamatnya, tanggal pembuatan, kemudian alamat atau nama orang yang dituju, kemudian alamatnya. Begitu pula yang berikutnya adalah salam pembuka tetap dimanapun. Kemudian kita menuliskan tujuan kita menulis lamaran ini. Berikutnya adalah menambahkan pengalaman pekerjaan atau keahlian yang kita miliki, serta yang keenam adalah kita berterima kasih atas pertimbangan atau diberikan izin untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, serta menambahkan nomor HP dan email untuk bisa dihubungi. Dan yang terakhir, tetap kita berlaku sopan, yakni dengan memberikan salam hormat atas kita yang mengirim, yakni dengan
menuliskan nama kita dan membubuhkan tanda tangan kita di surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Teman-teman yang perlu lakukan di sini adalah, karena tadi tidak semuanya kita jelaskan, not all of this application is clear. I'm sure that you have a kind of a difficult word, so please find the difficult word around this text and then write it down on your book. Jadi perintahnya tadi di sana, tolong dicari kata-kata yang menurut teman-teman ini sulit, baik itu dari segi pengucapan ataupun makna, kemudian ditulis di dalam lembar bukunya. Setelah itu di capture atau di foto kemudian dikirim ke private line di WhatsApp. Bisa dikirim melalui grup dan bisa pula melalui di jalur pribadi. Nah, kita lanjutkan. Jadi setelah membaca teks ini, teman-teman tentu ada yang kenal, ada yang tahu, dan ada pun yang belum tahu, tinggal mencari tahu. Jadi kita di sini punya 10 soal. I have 10 question here. The first question is, to whom is the letter sent? Ini nggak perlu saya artikan karena teman-teman harus mencari tahu sendiri. Next, who wrote the application letter? Ini kalimatnya sederhana semua ya. To whom is the letter sent? Who wrote the application letter? Berikutnya yang ketiga, what is the purpose of writing the letter? Purpose sama artinya dengan goal pula. Kata goal dalam sepak bola pernah saya utarakan apa maksudnya dan maknanya. Berikutnya yang keempat, what position is being advertised? Jadi position di sini posisi. Posisi kalau sepak bola ada backnya, ada kipernya, ada strikernya dan sebagainya. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan ini kira-kira apalah maksudnya begitu. Next, number 5, how did Lilis Handayani know the vacancy? How did Lilis Handayani know? Ya, kata kuncinya how and then Lilis know, kemudian the vacancy. Ini kata kuncinya. Kalau udah tahu maksudnya yang ini, tentu tahu pula maksud pertanyaan ini. Next question, number 6, what is Lily's current position? What is Lily's current position? Ini juga pertanyaan yang sangat sederhana untuk bisa difahami dan dimengerti maknanya. Next question, number 7, what has current position? Once again, what has her current position provided with? Oke. Pertanyaan ini yang ketujuh ini juga terdapat jawabannya. Semua pertanyaan ini ada jawabannya di sini, jadi tinggal dicari. Karena ini hanya makna tersurat atau yang terdapat dalam teks. Kemudian next, number 8, what other responsibilities does she have at that moment? Oke. Jadi ditanya pula di sini ya. Responsibilities, saya kasih tahu ini tanggung jawab, seperti itu. Next question, number 9, do you think Lilis confident? Once again, do you think Lilis is confident about her competence? How do you know? Oke, nomor 9 ini ada dua jawaban. Yang pertama yes or no, kemudian jawaban yang kedua adalah jawaban untuk yang how do you know. Yang jawaban yang pertama, do you think Lilis is confident about her competence? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah ini yang pakai yes or no, kemudian yang ini pakai sedikit penjelasan ataupun teks dari sini ya. Next question, number 10, does Lilis indicate her willingness for an interview? Find the evidence from the text. Oke. Jadi ini juga jawabannya ada di teks. Hanya saja teman-teman tinggal mengerti apa maksud pertanyaannya.
Ini juga punya dua jawaban. Does Lilis indicate her willingness for an interview? Jawabannya yes or no. Kalau jawabannya yes, maka harus dicari buktinya. Find the evidence from the text. Oke. Kemudian kalau jawabannya adalah no, tidak, maka nggak perlu dijawab yang ini, ya, nggak perlu dijawab. Oke. That's the question for your task, and then you have to submit it. Here I have the instruction. Let's keep this slide. Okay, guys. This is the instruction for your task. What you have to do, number one is write your answers in your book. Number two, take a picture of your answer and then submit it by private line in WhatsApp. So here you have two tasks. Teman-teman di sini punya dua tugas. The first task is find difficult word and the meaning. Mencari kata sulit serta diartikan. Artinya harus butuh kamus. Sekali lagi, find the difficult word, mencari kata sulit. Write down on your book, ditulis di bukunya. Kemudian beserta artinya. Kemudian itu di capture pula, di foto, kemudian dikirim melalui WhatsApp. And the next task atau task berikutnya adalah menjawab, write your answers in your book. Jadi pertanyaan 10 tadi, 10 pertanyaan tadi ditulis jawabannya. Kemudian berikutnya adalah mengambil gambar atau memfoto jawaban tersebut. Kemudian submit it by private line in WhatsApp. Dikumpulkan di private line. Ini catatannya adalah private line. Jadi jangan sampai dikumpulkan dari grup, karena nanti bisa terlihat oleh teman-teman yang lain. Oke. Setelah itu, maka untuk materi ini dicukupkan sampai di sini. Oke. That's for this topic, especially talking about the application letter. Ini untuk materi surat lamaran pekerjaan. I hope you all guys are able to understand what I'm saying and what I'm explaining to you. Okay, thanks. And the last, guys, I would like to say thank you for good cooperation and attention. See you next time in other learning video with me here, Muhammad Saleh Yahya. And the last I say, Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.